Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang akuntansi keuangan lanjutan yang berjudul konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat ekuitas. Dengan pembahasan yang pertama yaitu karakteristik konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat. Yang kedua, aset teridentifikasi dan liabilitas diambil alih. Yang ketiga, ilustrasi akuisisi dengan kepemilikan penuh. Yang keempat, akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Dan yang terakhir yaitu isu lain seputar konsolidasian. Yang beranggotakan saya sendiri Novia Nurul Halida NPM 0082, yang kedua Tania Melinda NPM 0093, yang ketiga Farhan Budi Utomo dengan NPM 0094, yang keempat Aisyah Novia Wardani dengan NPM 0095, dan yang terakhir Hasna Farhatul dengan NPM 0096. Yang pertama tentang karakteristik konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat. Prosedur konsolidasi. Proses pembuatan laporan keuangan konsolidasian atas akuisisi yang dilakukan di atas nilai buku tidak memiliki perbedaan signifikan dibandingkan akuisisi pada nilai buku. Contohnya, tanggal 1 Januari 2015, PT Nusantara mengeluarkan investasi senilai 1.500.000.000 untuk keseluruhan kepemilikan pada PT Andalas. Nilai investasi 1.500.000.000 merupakan nilai wajar consideration atau fair value consideration hasil penilaian dilakukan oleh PT Nusantara atas berbagai faktor yang terkait dengan PT Andalas. PT Nusantara akan mencatat transaksi akuisisi PT Andalas 1 Januari 2015, investasi pada PT Andalas 1.500.000.000, debit kas 1.500.000.000 di kredit. Dengan skema perhitungan, nilai investasi dengan jumlah 1.500.000.000, nilai buku yang terdiri saham biasa 800.000.000 dan saldo laba 400.000.000, sehingga total nilai buku yaitu 1.200.000.000. Selisih nilai investasi dan nilai buku yaitu 300.000.000. Selanjutnya, perhitungan kepemilikan PT Nusantara dan PT Andalas. Rasio pada saldo tanggal 1 bulan Januari 2015 yaitu 100:0 dengan investasi 1.500.000.000, dengan 0 non pengendali, modal sahamnya 800.000.000 dan saldo laba 400.000.000, sehingga diferensial 300.000.000. Laba bersih rasionya 100:0, dividen dengan rasio 100:0, dan saldo pada tanggal 1 bulan 1 2015 100:1. Investasinya 1.500.000.000 dengan 0 non pengendali, modal saham 800.000.000, saldo laba 400.000.000 dan diferensial 300.000.000. Sehingga dapat di jurnal eliminasi yaitu saham biasa PT Andalas 800.000.000 di debit, saldo laba 400.000.000 di debit, diferensial 300.000.000 di debit, dan investasi pada PT Andalas 1.500.000.000. Yang selanjutnya ada diferensial. Berdasarkan PSAK 22 revisi 2010, diferensial harus dialokasikan pada aset teridentifikasi yang diperoleh atau liabilitas yang diambil alih yang dianggap menyebabkan nilai wajar dari entitas anak yang dikonsolidasikan melebihi nilai bukunya atau dialokasikan sebagai goodwill. Kemudian ada ilustrasi diferensial pada akuisisi sebuah entitas. Diferensial itu terdapat goodwill, yaitu ada konsiderasi nilai wajar atau nilai investasi dan nilai wajar aset bersih. Kemudian ada selisih nilai wajar dan nilai buku aset teridentifikasi dan liabilitas diambil alih. Itu ada nilai wajar aset bersih dan nilai buku aset bersih. Kemudian aset teridentifikasi dan liabilitas diambil alih. Aset yang teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih secara mudah disebabkan adanya perbedaan nilai tercatat atau nilai buku dengan nilai wajar dari aset atau liabilitas tersebut. Menurut PSAK 22 2010, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih haruslah memenuhi definisi aset dan liabilitas menurut kerangka dasar penyajian laporan keuangan pada tanggal akuisisi serta merupakan bagian yang dipertukarkan dalam proses akuisisi. Hal-hal yang mendasari pengklasifikasian dan penentuan aset. Yang pertama, ada persyaratan kontraktual. Yang kedua, ada kondisi ekonomi. Yang ketiga, ada kebijakan operasional. Dan yang keempat, ada kondisi terkait lainnya yang ada pada tanggal terjadinya akuisisi. Kemudian untuk pembahasan selanjutnya yaitu terkait dengan kasus
antara PT Andalas oleh PT Nas dan PT Nusantara. Diasumsikan bahwa perbedaan nilai investasi dan nilai buku yang disebabkan oleh nilai persediaan yang lebih tinggi sebesar 50 juta dan nilai tanah yang lebih tinggi sebesar 250 juta, maka diferensial masing-masing akan dialokasikan ke persediaan dan tanah sejumlah nilai tersebut. Pengalokasian diferensial pada aset teridentifikasi menggunakan jurnal eliminasi sebagai berikut. Jurnalnya yaitu pada sebelah persediaan senilai 50 juta di sebelah debit, kemudian tanah senilai 250 juta ada di sebelah debit, dan diferensial ada di sebelah kredit. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu terkait dengan goodwill. Menurut PSAK nomor 22 tahun 2010 mengidentifikasikan bahwa goodwill sebagai selisih antara nilai agregat dari imbalan yang dialihkan, kemudian jumlah kepentingan pengendali, dan nilai wajar kepentingan ekuitas yang sebelumnya diakuisisi jika kombinasi bisnis dilakukan secara bertahap, dan jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dari liabilitas yang diambil alih. Untuk lebih jelasnya, kalian dapat melihat tabel perhitungan goodwill. Goodwill dapat diperoleh dari imbalan yang dialihkan ditambah dengan kepentingan pengendali dan ditambah dengan nilai wajar kepemilikan sebelumnya, kemudian dikurangi dengan jumlah neto aset teridentifikasi dan liabilitas diakui, kemudian akan menghasilkan nilai goodwill. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Asma. Untuk pembahasan yang selanjutnya ada pembelian dengan diskon. Pada PSAK 22 revisi 2010 mengidentifikasi bahwa investor harus mengakuisisi keuntungan yang dihasilkan dari pembelian dengan diskon ini melalui laba atau rugi pada tanggal akuisisi. Untuk yang selanjutnya ada ilustrasinya. Dimisalkan pada PT Nusantara membeli PT Andalas seharga 1 miliar, diketahui bahwa nilai wajar dari persediaan dan tanah adalah 50 juta dan 150 juta lebih tinggi dibandingkan nilai bukunya. Maka nilai wajar dari aset bersih adalah 1 miliar 400 juta. Maka terdapat selisih sebesar 400 juta antara nilai wajar aset bersih PT Andalas dengan konsiderasi nilai wajar yang diserahkan oleh PT Nusantara. PT Nusantara akan mencatat jurnal sebagai berikut. Jadi untuk pencatatan jurnalnya pada tanggal 1 Januari 2015 investasi pada PT Andalas di debit sebesar 1 miliar dan kemudian kas di kredit sebesar 1 miliar, dan dicatat pula pembelian saham PT Andalas dengan jurnal saham biasa PT Andalas di debit sebesar 800 juta, saldo laba sebesar 400 juta, untuk periode diferensial sebesar 200 juta, investasi pada PT Andalas sebesar 1 miliar di kredit. Kemudian dicatat juga di jurnal eliminasi saat pengalokasian diferensial, yaitu persediaan 50 juta, tanah 150 juta, di tabel diferensial 200 juta dapat kita di lihat debit. bahwa Kemudian untuk laba bersih kreditnya ada keuntungan pengambilan PT aset Nusantara dan sebesar entitas anak 400 juta untuk di periode yang kredit. berakhir 31 Desember 2015 adalah 755 juta rupiah, sedangkan saldo laba konsolidasian per tanggal 31 Desember 2015 adalah 1 miliar 955 juta rupiah. Adapun perhitungan laba bersih konsolidasian untuk PT Nusantara dan entitas anak adalah sebagai berikut. Laba bersih PT Nusantara 755 juta dikurangi bagian laba atas PT Andalas 155 juta ditambah porsi milik PT Nusantara atas laba rugi PT Andalas 200 juta ditambah amortisasi diferensial terkait bangunan dan peralatan 5 juta dikurangi penghapusan diferensial terkait persediaan 50 juta. Laba rugi konsolidasian 750 juta. Yang selanjutnya konsolidasi pada periode setelah terjadinya akuisisi. Pada periode terjadinya akuisisi, beberapa hal harus diperhatikan ketika menyiapkan laporan keuangan konsolidasian untuk entitas anak yang diakuisisi
tidak pada nilai tercatatnya, karena pada pengakuisisian yang tidak dilakukan pada nilai tercatat menimbulkan diferensial yang perlu dialokasikan terhadap aset diperoleh atau liabilitas diambil alih atau bahkan goodwill. Maka entitas induk perlu memastikan bahwa diferensial tersebut telah diukur secara tepat. PSAK 22 tahun 2010 mensyaratkan entitas untuk mengukur dan mencatat aset yang diperoleh maupun liabilitas yang diambil alih telah sesuai standar terkait untuk akun-akun tersebut. Nah, ini adalah contohnya konsolidasi saat setelah akuisisi. Kasus akuisisi PT Andalas oleh PT Nusantara dengan modifikasi informasi sebagai berikut. PT Nusantara membeli seluruh saham PT Andalas seharga 1.500.000.000. Diketahui bahwa nilai buku dari seluruh aset bersih PT Andalas adalah 1.400.000.000, sehingga terdapat diferensial akuisisi ini sebesar 300 juta rupiah yang dialokasikan kepada goodwill sebesar 100 juta rupiah dan aset teridentifikasinya sebesar 200 juta rupiah. PT Nusantara akan mencatat transaksi akuisisi PT Andalas pada bukunya sebagai berikut. Tanggal 1 Januari 2015, investasi pada PT Andalas 1.500.000.000 rupiah, sedangkan kasnya 1.500.000.000 rupiah di kredit. Mencatat pembelian saham PT Andalas. Jurnal untuk mengeliminasi ekuitas entitas anak dalam pengonsolidasian laporan keuangan sesaat setelah akuisisi. Saham biasa PT Andalas 800 juta rupiah, saldo laba 400 juta rupiah, diferensial 300 juta rupiah, investasi pada PT Andalas 1.500.000.000 rupiah di kredit. Contoh selanjutnya mengeliminasi saldo awal investasi. Jurnal eliminasi untuk pengalokasian diferensial, persediaan 50 juta, tanah 210 juta rupiah, goodwill 100 juta rupiah, diferensial 300 juta rupiah, bangunan dan peralatan 60 juta rupiah. Contoh selanjutnya konsolidasi pada periode setelah akuisisi. Dengan informasi yang sama pada ilustrasi yang sebelumnya, diketahui bahwa selama tahun berjalan PT Nusantara mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 300 juta rupiah, sedangkan PT Andalas mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 50 juta rupiah. PT Nusantara sebagai entitas yang memiliki PT Andalas akan mencatat transaksi terkait penerimaan dividen dari entitas anak sebagai berikut. Tanggal 31 Desember 2015, kas di debit sebesar 50 juta rupiah, investasi pada PT Andalas sebesar 50 juta rupiah di kredit. Selanjutnya mencatat penerimaan dividen dari PT Andalas 50 juta dikalikan 100%. Selain itu, selama tahun berjalan PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 200 juta rupiah yang dapat dihitung dari menjumlahkan seluruh pendapatan lalu dikurangi seluruh beban yang dilaporkan. Atas laba bersih yang dilaporkan ini, PT Nusantara sebagai pemilik dapat mengakui pendapatan sebesar porsi kepemilikan atas PT Andalas berdasarkan metode ekuitas sebagai berikut. Tanggal 31 Desember 2015, investasi pada PT Andalas 200 juta di debit, bagian laba atas PT Andalas 200 juta di kredit. Selanjutnya mencatat pengakuan penghasilan dari PT Andalas 200 juta dikalikan 100%. Selain itu, untuk mengakui penghapusan diferensial yang terjadi selama periode berjalan, maka PT Nusantara akan mencatat jurnal sebagai berikut. Bagian laba atas PT Andalas 50 juta, investasi pada PT Andalas 50 juta, menyesuaikan diferensial terkait persediaan terjual 50 juta dikalikan 100%. Investasi PT Andalas di debit 5 juta rupiah, investasi laba atas PT Andalas 5 juta rupiah di kredit. Nilai buku terdiri dari saham biasa 800 juta, saldo laba 400 juta,
Total nilai buku yaitu 1.200.000.000. Porsi kepemilikan 75%, nilai buku atas kepemilikan diakuisisi 900 juta, dan perbedaan antara nilai investasi dan nilai buku yaitu 300 juta. Mencatat jurnal pembelian saham PT Andalas 1 Januari 2015, investasi pada PT Andalas sebesar 1.200.000.000 rupiah dan ada kas sebesar 1.200.000.000 rupiah. Mengeliminasi saldo awal investasi 31 Januari 2015, saldo biasa PT Andalas sebesar 800 juta rupiah, saldo laba sebesar 400 juta rupiah, diferensiasi sebesar 300 juta rupiah, investasi pada PT Andalas sebesar 1.200.000.000 rupiah, kemudian ada kepentingan pengendali sebesar 300 juta rupiah. Mengeliminasi saldo awal investasi 31 Januari 2015, persediaan sebesar 50 juta rupiah, tanah sebesar 210 juta rupiah, goodwill sebesar 1 juta rupiah, diferensial sebesar 300 juta rupiah, bangunan dan peralatan sebesar 60 juta rupiah. Jurnal pengalokasian diferensial ini mendistribusikan diferensial yang muncul dari transaksi akuisisi. Persediaan mengalami kenaikan nilai wajar dari nilai tercatat sebesar 50 juta rupiah, tanah mengalami kenaikan nilai wajar sebesar 210 juta rupiah, sedangkan bangunan dan peralatan mengalami penurunan nilai sebesar 60 juta rupiah. Selain itu, atas transaksi kombinasi bisnis PT Nusantara dan PT Andalas, diakui munculnya goodwill senilai 100 juta rupiah dari selisih antara imbalan yang diserahkan PT Nusantara atas nilai wajar aset bersih PT Andalas. Laporan posisi keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak. Kepemilikan sebagian. Ada aset meliputi kas dan setara kas senilai 700 juta rupiah, piutang usaha senilai 850 juta rupiah, persediaan senilai 800 juta rupiah, tanah senilai 2.210 juta rupiah. Kemudian ada bangunan dan peralatan senilai 3.340 juta rupiah, kemudian dikurangi dengan akumulasi penyusulan sebesar 600 juta rupiah. Jadi hasilnya 2.740 juta rupiah. Kemudian ada merek dagang senilai 400 juta rupiah, goodwill senilai 100 juta rupiah, kemudian total aset senilai 7.800 juta rupiah. Kemudian ada liabilitas, itu utang usaha senilai 1.300 juta rupiah, utang obligasi senilai 2 miliar, kepentingan non pengendali senilai 300 juta rupiah, ada ekuitas, ada saham biasa senilai 3 miliar, saldo laba senilai 1.200.000.000 rupiah, kemudian total liabilitas dan ekuitas senilai 7.800.000.000 rupiah. Kemudian dilanjutkan dengan ilustrasi pada halaman 123, konsolidasian pada periode akuisisi. Tabel 4.10 menyediakan informasi neraca saldo kedua perusahaan per 31 Desember 2015. Dengan informasi yang sama, diketahui bahwa selama tahun berjalan PT Nusantara mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 300 juta rupiah, sedangkan PT Andalas mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 50 juta rupiah. PT Nusantara sebagai perusahaan yang memiliki PT Andalas akan mencatat transaksi terkait penerimaan dividen dari anak perusahaan sebagai berikut. 31 Desember 2015, kas sebesar 37.500.000 rupiah, kemudian investasi pada PT Andalas sebesar 30.500.000 rupiah. Diketahui bahwa selama tahun berjalan PT Nusantara mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 300 juta rupiah, sedangkan PT Andalas mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 50 juta rupiah. PT Nusantara akan, yang pertama, mencatat penerimaan dividen dari PT Andalas, yaitu cara pencatatannya 50 miliar dikali 75%. 31 Desember 2015, kas sebesar 37.500.000 rupiah,
dan investasi pada PT Andalas sebesar Rp37.500.000. Yaitu terkait tabel Kemudian 4.1 tentang perhitungan kepemilikan PT Nusantara mencatat pengakuan penghasilan dari PT per Andalas 31 Desember tahun 2015. Rp200 juta dikali Dari tabel 75%. tersebut dapat terlihat Hingga 1 bahwa Desember kepemilikan PT 2015, Andalas investasi pada PT Andalas sebesar 150 juta, kemudian bagian laba pada PT Andalas sebesar dikuasai 150 oleh PT juta. Nusantara sebagai perusahaan mengendali. Selanjutnya, menyesuaikan diferensiasi terkait persediaan Pemilikan PT terjual. Nusantara atas Itu PT cara Andalas itu penghitungannya. berwujud pada modal saham, kemudian 50.000 saldo laba dan dikali 100%. saldo laba serta diferensial yang dialokasikan 31 Desember 2015, bagian laba atas PT Andalas sebesar 50 juta, bangunan investasi serta pada PT Andalas pemasukan sebesar bangunan dan 50 juta. goodwill. Kemudian yang terakhir, Untuk jurnalnya untuk menyesuaikan diferensiasi terkait bangunan dan peralatan, 5 juta dikali 100%, yaitu 31 Desember 2015, bagian laba atas PT investasi pada PT Andalas sebesar 5 juta, dan bagian laba atas PT Kemudian Andalas sebesar 5 dividen juta. diumumkan senilai 37.500.000 berada di sebelah kredit. Investasi PT Andalas ada di sebelah kredit juga senilai 67.500. Kemudian jurnal untuk mengeliminasi bagian non pengendali atas penghasilan dari PT Andalas. Pada tanggal 31 Desember 2015, muncul bagian laba atas PT Andalas berada di sebelah debit senilai 50 juta. Kemudian dividen diumumkan berada di sebelah kredit senilai 12.500. Kemudian kepentingan non pengendali ada di sebelah kredit juga senilai 30.500. Kemudian jurnal untuk mengeliminasi saldo awal investasi. Pada tanggal 31 Desember tahun 2015 muncul jurnal saham biasa PT Andalas berada di sebelah debit senilai 300 juta. Kemudian saldo biasa berada di sebelah debit senilai 400 juta. Kemudian diferensi berada di sebelah debit senilai 300 juta. Muncul di sebelah kredit yaitu investasi pada PT Andalas senilai 1.200.000. Kemudian kepentingan non pengendali berada di sebelah kredit senilai 300 juta. Kemudian muncul lagi jurnal untuk mengalokasikan diferensial pada tanggal 31 Desember 2015. Beban pokok penjualan berada di sebelah debit senilai 50 juta. Kemudian tanah berada di sebelah debit senilai 210 juta. Kemudian goodwill berada di sebelah debit senilai 100 juta. Dan muncul akun bangunan dan peralatan berada di sebelah kredit senilai 60 juta dan diferensial berada di sebelah kredit senilai 300 juta. Kemudian untuk jurnal selanjutnya yaitu terkait dengan pengakuan beban penyusutan aset teridentifikasi. Tanggal 31 Desember tahun 2015 muncul akun penyusutan bangunan dan peralatan berada di sebelah debit senilai 5 juta dan beban penyusutan berada di sebelah kredit senilai 5 juta. Kemudian slide selanjutnya yaitu terkait dengan tabel 4.12 yaitu tentang kertas kerja konsolidasian PT Nusantara dan PT Andalas per 31 Desember. Mungkin kalian bisa lebih jelasnya bisa dibuka di buku halaman 127. Kemudian setelah membuat kertas kerja konsolidasian, maka akan muncul laporan posisi keuangan konsolidasian pada PT Nusantara dan PT Andalas. Mungkin untuk lebih jelasnya kalian juga dapat menyimak di buku halaman 128 pada tabel gambar 4.7. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Esna. Terakhir ada isu lain seputar konsolidasian. Ada biaya transaksi terkait akuisisi di dalam isu lain seputar konsolidasian. Biaya transaksi yang terkait akuisisi dapat berupa biaya makelar, biaya hukum, konsultasi, biaya terkait akuntansi, biaya penilaian dan jasa profesional lainnya, biaya administrasi umum, serta biaya pendaftaran maupun penerbitan efek jika pengakuisisian menggunakan instrumen utang atau ekuitas. Pada PSAK 22, seluruh biaya transaksi terkait akuisisi harus dibebankan pada periode ketika biaya tersebut terjadi atau jasa diterima kecuali untuk biaya penerbitan efek baik berupa utang ataupun ekuitas yang diberlakukan mengikuti PSAK 55 revisi tahun 2014 mengenai instrumen keuangan, pengakuan, dan pengukuran.
Sebagai contoh, dicontohkan kasus PT Nusantara mengakuisisi seluruh kepemilikan pada PT Andalas. Dicatat, transaksi pengakuisisian ini ada jurnal investasi pada PT Andalas di debit sebesar 1.550 juta, beban pengakuisisian di debit sebesar 150 juta, kas di kredit sebesar 200 juta, modal saham di kredit sebesar 1 miliar, kemudian premium saham sebesar 500 juta di kredit. PT Nusantara akan mencatat nilai investasi sebesar 1.550 juta, yakni imbalan yang dikeluarkan ditambahkan dengan biaya penerbitan dan pencatatan emisi efek yang menurut PSAK perlu dikapitalisasi. Sedangkan biaya-biaya lainnya langsung dibebankan pada tahun itu dan pada laporan laba rugi komprehensif. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.